كن فضوليا وأكثر السؤال كن فضوليا. Dan maksimal harus kita serahkan pada Yesus dan berikan banyak. Sehingga saya mohon nanti dari sahabat-sahabat semua khususnya PAC dan RAN. Yang pertama, banyakkan semua ada beberapa PAC yang belum membuat SK untuk pengurusan bansernya Satkorio dan jalur Ancol. Terkait dengan itu nanti format sudah ada dan kemarin ada beberapa sudah memasukkan nama-nama yang dipengurusan dari jalur Ancol dan sebagainya. Nanti saya mohon kawan Khalid untuk memasukkan itu sehingga nanti masing-masing PAC tinggal tanda tangan dan stempel. Setuju tidak? Saya kira kalau kita form seperti kemarin sudah di-share di grup juga nyatanya enggak membuat. Oke. Tinggal sampai ke teman-teman ataupun kalau ada yang belum, nanti akan saya sampaikan siapa yang belum kepengurusan PAC mana ataupun dari ranting mana yang belum ada pengurusan di jalur Ansor maupun Satkornya akan kita tembusi lagi untuk memasukkan atau mencari nama-nama untuk di kepengurusan itu sehingga nanti SK-nya sudah ada contohnya dan dimasukkan oleh kembali nama-nama itu dan harapannya hari Kamis sudah clear semuanya. Lalu dari masing-masing ranting maupun PAC yang saat ini belum hadir, saya mohon bantuannya mungkin yang tidak kelihatan PAC dan bondo rumah dan mungkin memang pamit dia masih diembar, tapi sebenarnya saya sudah minta untuk ada yang mewakili, tapi bahkan rantingnya nggak ada yang hadir semuanya. Nanti akan kita taruh lagi biar nanti di acara konverjatnya mereka hadir dan memenuhi syarat yang tadi diminta. Lalu ada gondomanan, lalu pergawasan juga masih ada kurang. Nanti intinya semua kita harapkan bisa memenuhi syarat itu. Seperti apa nanti akan coba kita segera kita penuhi. Lalu yang terkait juga harus melampirkan surat dukungan ya untuk calon ketua PJ Kota. Nah mungkin tadi ada suara-suara calon sokoto. Sebenarnya siapapun boleh mencalonkan diri, tapi dengan kriteria yang sudah dibahas tadi, tatip tidaknya jenengan sudah punya gambaran saya itu layak atau tidak, sesuai itu atau tidak. Utamanya yang pertama adalah yang telah mengikuti PKL. Siapa saja yang sudah mengikuti PKL di kota alhamdulillah sudah banyak. Angkatan saya dulu ada kurang lebih 20 orang kalau salah. Meskipun banyak yang ya sudah pulang kampung, sudah nggak aktif lagi, tapi masih ada beberapa. Lalu di tahap berikutnya juga ada lagi waktu itu di UNU sini. Dulu kita di Kulon Progo, lalu ada di UNU, ada di Bantul dan sebagainya. Salah satunya yang angkatan pertama kita di kota yang baru-baru ada 20 yang sekarang masih aktif. Saya sendiri, ada Kang Solihul, ada Kang Tolib, ada di sini Kang Doni ya. Kang Doni ya, tapi dia sekarang domisilinya di Gunung Kidul. Kalau tadi kan ada salah domisili di kota itu. Nah, itu lalu angkatan saya lagi ada beberapa yang kelihatan aktif cuma itu. Lalu di angkatan berikutnya, angkatannya Kang Yusuf kan ya? Kemudian di UNU. Di UNU Kang Yusuf ada seperti Mas Nanang, ya terlihat Nanang Fakatullah. Lalu itu enggak ada 4 sebenarnya. Saya satu yang pusat. Oh yang si Fendi. Ya. Ya, berarti yang hanya 2 yang aktif itu.
Lalu di berikutnya dia ikut bantul Kang Joto, misalkan Joto nih, ikut dibantul. Ada lagi yang sudah ikut belum saya sebutkan. Oh, Kang Nuryadi angkatan saya ikut juga ya di kelompok ya jenengan. Ikut Kang Nuryadi. Itu ada sehingga jenengan sudah bisa menerka itu orang-orang yang sudah ikut PKL, sehingga monggo nanti jenengan bisa terkait dengan syarat yang tadi jenengan udah bahas bareng-bareng yang menurut jenengan memenuhi kriteria siapa, sehingga itu nanti surat dukungan maksimal sama dengan syarat yang harus kami sampaikan ke PW, ke PP melalui PW, maksimal hari Jumat harus sudah kita sampaikan, berarti hari Kamis harus sudah terkumpul. Kamis ya, kita sepakat Kamis nih. Terkait dengan bukan monggo, jenengan akan titipkan ke PAC dari masing-masing ranting juga nggak masalah. Minimal yang akan nanti diakomodir dibawa ke pleno atau dikonsultasikan ke PP itu yang menerima dukungan minimal 4 dukungan 4 PAC dan 4 ranting minimal ya. Kalau ternyata 1 berarti otomatis dia 1 kalah 2, nanti kita ajukan, nanti mungkin akan diseleksi lagi pertimbangannya seperti apa, nanti dari sana yang menentukan. Itu termasuk nanti siapa yang akan menduduki sebagai komandan Banser, tidak seperti kemarin ditunjuk informator atau itu dia. Itu semua yang pernah ikut Susbaran dan sudah mendapatkan sertifikat Susbaran akan kita kumpulkan dari yang berapa orang yang ikut Susbaran itu untuk memilih siapa yang layak untuk diajukan ke PW, ke Satkorwil. Mungkin ada 2-3 nanti Satkorwil yang akan menentukan sesuai dengan kriteria yang sudah mereka kantongi yang layak siapa, sehingga bukan di tangan kita lagi gitu. Sehingga ini perlu dipahamkan semua, jangan sampai itu jago orang jadi waktu orang seneng kalau itu malah jadi, itu sudah nggak ada alasan itu lagi. Kita berharap ke depan semua bisa berjalan dengan baik. Siapapun yang terpilih kita dukung bersama-sama untuk memajukan NU khususnya di kota Yogyakarta. Jangan sampai ada ribut-ribut, rebut-rebutan dan sebagainya, gara-gara calonnya nggak jadi dan sebagainya, wah saya nggak mau aktif dan sebagainya, itu percuma. Kalau kita niat ikhlas ingin membesarkan NU, kita bersama-sama siapapun yang akan menjadi pemimpin kita. Saya kira itu. Itu guys, siap ya? Siap. Oke. Saya kan orang baru ketua belum apa, tapi orangnya yang mana yang Oke. yang mana ya? Oke, yang bisa dimohon untuk bisa berdiri, jadi kami itu bisa tahu beliau-beliau yang mana gitu. Oke, siap. Terima kasih ketua. Oke. Untuk yang di sini, yang angkatan pertama dulu ada Kang Nuryadi. Kiri ya. Ada Kang Solihul. Kiri ya. Ada Kang Doni ya. Doni kita ya. Insya Allah. Ini Kang Doni ini kan domisilinya di Gunung, tapi KTP-nya masih ke Sleman. Sleman Bulasjo. Ya Sleman dolane ning Jogja. Tapi aktifnya di Jogja dia. Kan sak donya. Sudah menetap karena sudah diikat jadi kiai. Sehingga harus disewani di sana. Lalu angkatan berikutnya Kang Yusuf, Kang Yusuf. Ada Kang Nanang tapi nggak hadir di sini. Terus sing mirip Anang. Di bawahnya lagi yang ikut dibantu ada Kang Joto. Kang Doto. Selain itu ada lagi nggak? Barangkali saya lupa, belum bisa menyebutkan. Yang nggak hadir berarti nggak ada. No. Itu ya, ada itu. Monggo jenengan pilih dan nanti harapannya ke depan semua untuk kita semua bersama-sama untuk berjalan.
dan harapan kita disampaikan bahwa kemudian kita ke depan itu harusnya secara Tunggu lah, pemilih langsung. sehingga ada calon 3 2 pun disuruh rembuk bareng-bareng di hadapan nanti oleh di hadapan PP, sehingga gimana pun kita harus legowo siapapun yang akan jadi ketuanya. Nggak ada pemilihan cara pemungutan suara itu mulai periode kemarin-kemarin sudah dihindari itu. Harapannya sudah sepakat yang dipilih itu yang didukung oleh semuanya, sehingga tidak ada lagi calon keluar jadi aku mending mundur, aku mending orang aktif dan sebagainya. Jangan sampai semacam itu. Kalau kita punya niat dalam hati kita untuk bisa mengembangkan, bisa memajukan yang di kota, ya kita bersama-sama. Itu ya. Oke, udah paham semua ya tadi ya. Pertama terkait dengan syarat-syarat yang tadi belum masih kurang intinya. SK Rijalul Ansor masing-masing PAC, SK Satkoryon yang sudah tadi hanya Nantri Jelon, Kota Gede, Umbularjo, jenis belum ditandatangani, belum stempel. Yang lain nanti akan kita bantu oleh kawan-kawan untuk membuatkan itu, tinggal PAC-nya tanda tangan, ya. Lalu ranting membuat SK juga Satkorkel meskipun hanya 1-2 orang, tidak apa-apa di SK kan. Contohnya nanti ada, nanti bantu kawan-kawan ya, bantu sebagai sekretaris PC juga di jalur nasarnya. Selain itu tadi suruh menunjukkan foto, nanti gampang lah foto kita carikan mana dialukan ini dari kecamatan ini lantas ngambil lah. Ini terpenuhi semua gitu ya. Setuju ya? Oke, itu. Lalu surat dukungan juga masuk bersama-sama pada hari Kamis. Hari Kamis nanti melalui kita punya grup forum PAC. Nanti yang hari ini belum datang coba akan kita kawal kembali, kita telepon, kita minta bantuan gimana caranya biar bisa memenuhi itu. Mungkin itu sudah cukup. Ada masukan? Oke. Kalau tadi kita bicara visi misi antar kota ke depan, harapan kami juga ketua antar kota ke depan itu tidak lagi ada alasan kok. Nah, mungkin jadi merbarang masih belum, jadi kita sama-sama bareng-bareng berkomitmen untuk memajukan antar kota. Terus. Biasanya itu pokoknya rebutan loh. Malah rebutan. Kecuali kemarin nggak ada yang rebutan. Sebelum-sebelumnya banyak rebutan, juga banyak yang pingin gitu. Nah, oke gitu ya. Tidak ada lagi karena dia jadi terpaksa gitu kan. Enggak seperti saya gitu. Nyindir aku jadi. Tidak harus ya. Oke, dan cukup ada masalah lagi buat khususnya dari sahabat-sahabat yang mungkin baru muncul di sini. Kalau ada masukan untuk kemajuan kita bersama seperti apa, intinya terkait dengan program nanti setelah terpilih ketua baru akan menyusun program seperti apa, itu yang butuh dukungan jenengan dan melibatkan jenengan semua. Oke, cukup itu. Cukup kita akhiri. Cukup lagi dari beberapa ini. Intinya tanggal 28 kita melakukan convercat di DPD. Nanti ada undangan menyusul lewat WA tanpa harus kita antar satu-satu. Sekarang ada teknologi kita manfaatkan. Itu mohon bisa hadir lagi di situ. Yang menentukan di situ kita akan memilih siapa yang akan jadi ketua kita bersama-sama. Oke, dari saya mungkin itu punya maaf kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung saja kami wakil panitia pertama sekali lagi kami berharap pada sahabat-sahabat sekalian seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Ketua sahabat Nurasani untuk menginformasikan pada sahabat-sahabat lain yang
hari ini belum hadir teman beberapa PAC tadi. Itu tolong diinformasikan dan kalau punya kontaknya atau terdekat mohon dikabari. Yang pertama itu. Yang kedua, nanti untuk pelaksanaan Korperda sesuai dengan sama tadi Pak Ketua, tanggal 28 kita di kantor DPD dan ini dimulai pukul 17.00. Mohon sahabat-sahabat sekalian bisa tepat waktu. Ini mohon maaf hari ini kita mulainya sangat lama sekali ya, 2 jam lebih. Harapannya nanti di sana tidak karena ini di kantor DPD jadi resmi. Dan nanti insya Allah kita akan sholat maghrib bersama. Kemudian setelah itu nanti kita mulai 18.30 dan nanti akan dihadiri oleh para sepuh kota ya, bis maghrib gitu. Itu jadi tolong nanti di tanggal 28 bisa hadir tepat waktu. Dan terkait dengan apa yang disampaikan oleh sahabat Nurasani terkait dengan administrasi, mohon segera dilengkapi agar kita ini nanti konferensinya bisa sukses. Dan alhamdulillah tadi hari ini akreditasi desain kita insya Allah bisa lanjut, tidak jadi kemarin kita sudah ngancam kalau seandainya pelakon Forcap ini kemudian akreditasinya digagalkan, sahabat ketua ini sudah menyiapkan surat pengunduran diri. Kita palingnya juga sudah siap akan mengundurkan diri sekalian gitu, karena memang prosedurnya berat sekali. Jadi itu sedikit tambahan dari kami. Sekali lagi kami mengaturkan terima kasih ya kepada sahabat-sahabat sekalian yang sudah meluangkan waktu untuk menghadiri pelakon Forcap hari ini. Dan selanjutnya oke, cukup dari saya cukup sekian mewakili teman-teman panitia. Nanti kantor akan menambahkan dari saya sekian. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saja jangan lupa gunakan hak pilih hak suara Anda untuk menentukan kendaraan ke depan yang lebih baik, dan jangan lupa coblos yang ada merah-merahnya. Kita tutup acara pada hari ini dengan baca hamdalah bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majunya tertarik majunya. Tadi kita semua sudah mendengarkan sambutan ataupun pidatonya dari Bapak Solihul selaku Ketua PKB. Tadi sudah disampaikan oleh para pimpinan wilayah bahwasanya ada beberapa dukungan, sebagian ke kami, sebagian ke Bapak Solihul, sebagian ke Mas Rani, dan ada ke Bapak Yusuf, dan muncul dua nama, yaitu nama kami dan nama Bapak Solihul. Tadi Bapak Solihul menyampaikan bahwasanya beliau tunduk kepada PDPRT, bahwasanya ketua Ansor tidak boleh menjabat sebagai ketua partai manapun. Kalau Pak Solihul ketua PKB dan bersedia. Memang kami pribadi tidak punya profesi apapun niat menjadi ketua Ansor. Kami pribadi hanya dari jauh dari para ulama, dari jauh dari tempat semuanya. Tadi saya kami lihat ada sekitar berapa Pak Sulu? Dukungan saya. Tadi kalau nggak salah ada 8 Pak. Mungkin saya tidak terpikir ternyata sahabat-sahabat dukung sekali kami sebagai ketua PJ, calon ketua PJ. Padahal saya juga nggak ada niat menjadi ketua PJ.
Namun apabila sahabat-sahabat semuanya memberi dukungan kami dan sudah kami sebagai calon sudah memenuhi syarat, insya Allah kami siap menerima amanah itu. Yang terpenting monggo kedepannya kita bareng-bareng menjalankan organisasi di Ansor Pasar Kota Jakarta. Demikian yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat-sahabat sekalian, kita telah mendengarkan dua pernyataan dari dua calon ketua pimpinan cabang dari sahabat Sholihul Hadi dan juga sahabat Muhammad Tholib. Yang pertama dari sahabat Sholihul Hadi dengan legowo, dengan berbesar hati untuk mempercayakan kepemimpinan Gerakan Pemuda Ansor Kota Jakarta ini kepada sahabatnya, yaitu sahabat Sholihul Hadi, sahabat Muhammad Tholib, dan sahabat Muhammad Tholib juga telah menyatakan kesediaannya untuk dipilih menjadi ketua pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Jakarta. Untuk itu, sesuai dengan persyaratan yang telah kami verifikasi bahwa calon yang bersangkutan telah memenuhi syarat, baik itu syarat umur, syarat administrasi, syarat kepengurusan, semua telah memenuhi syarat. Untuk itu, melalui sidang pleno ini kita tetapkan ketua pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Jakarta kepada sahabat Muhammad Tholib. Baik, semoga dengan ditetapkannya sahabat Muhammad Tholib ini nanti bisa membawa Ansor Kota Jakarta semakin maju dan semakin jaya, semakin berkah, semakin manfaat untuk nahdien dan umat Islam pada umumnya. Untuk selanjutnya, setelah pemilihan ketua dilaksanakan dan telah ditetapkan, maka dilanjutkan dengan pemilihan formatur. Di dalam pasal 8 disebutkan bahwa pemilihan formatur adalah sebagai berikut. Tugas formatur adalah menyusun pengurus harian sesuai dengan peraturan dasar dan peraturan rumah tangga dan tata kerja dan peraturan organisasi yang telah diputuskan oleh organisasi cabang. B. Calon ketua terpilih secara langsung ditetapkan sebagai atau menjadi ketua formatur merangkap anggota. C. Anggota tim formatur terdiri dari 9 orang anggota. Salah seorang dari 8 orang anggota tersebut menjadi sekretaris tim formatur merangkap anggota. Jadi ada 9, satu otomatis ketua terpilih sebagai ketua. Kemudian sisanya ada 8, dari 8 itu nanti menjadi sekretaris tim formatur. 8 orang tersebut terdiri dari Ketua GP Ansor masa hikmah 2016-2020, yaitu sahabat Nur Hasani. Tolong Kang Muslim bisa langsung bayar ya ini ya, supaya nanti pada saat musyawarah atau rapat formatur sudah ada baiknya sehingga tidak usah tunjuk-tunjuk. Ya. Jadi yang pertama sahabat Muhammad Tholib, yang kedua sahabat ketua bidang Ansor masa hikmah sebelumnya sahabat Nur Hasani. Yang selanjutnya adalah 7 orang unsur perwakilan terdiri dari 1 orang dari pimpinan wilayah,
6 dari pimpinan anak cabang yang dibagi secara proporsional sesuai dengan tata kerja dan peraturan organisasi. Baik, yang dari 1 orang pimpinan wilayah ini biasanya dipegang oleh ketua wilayah, tapi diserahkan kepada Korwil kota. Korwil kota biasanya kalau Hasani juga ya, sama Hasani. Korwil kota ini dari pengurus wilayah, Ini kita handle dari ketua pimpinan wilayah, ya, ketua pimpinan wilayah. Kemudian 6 dari pimpinan anak cabang yang dibagi secara proporsional. Di sini tidak disebutkan kewilayahan, tetapi proporsional. 6 dari perwakilan pimpinan anak cabang. Silakan, mungkin ada usulan atau usulan mungkin dari wilayah pembagiannya biasanya seperti apa? Kalau di Bantul itu contohnya ada perwakilan X Tuti Barat, Tuti Tengah, Tuti Timur. Dari 3 itu 2-2 sehingga pas 6. Kalau di kota ada usulan monggo pembagiannya. Ada 5. Oke, silakan. Kalau 5 berarti perwakilan dapil 1 mana? Kraton. Bayangin siapa? Nuriadi. Dapil 1 ya. Oke, dapil 2. Dapil 1 kan Nuriadi, dapil 2 kecamatan mana saja? Kota Gede siapa? Ardi ya. Sahabat Ardi dari Kota Gede. Dan dapil 3 Mantri Jeron wis karo ini. Kraton tadi. Wis Nur. Solikul. Yang keempat dapil 4 Rondo Kusuman dan Nurjan. Amin. siapa? Itu loh sing kaos putih, pambi putih. Amin. Dan Nurjan ya. Mama Zulman sak dapel iki. Gondo Kusuman mau wis. Mbelaso Kota Gede. Mantri Jeron siapa? Siapa? Mantri Jeron siapa? Ini Gondo Kusuman sama Budi. Satu lagi. Enggak, Bulakso udah ada. Gondo Kusuman. Gondo Kusuman. Rudi. Ada? Rudi. Mana? Ada enggak? Tadi absen nggak? Ada tuh aja, Rudi. Upayakan yang ada. Supaya nanti koordinasinya lebih. Ada tadi ada. Tidak kelihatan. Oke. Gedung Tengen atau? Ada gedung Tengen. Enggak ada. Gedung Tengen? Iya, tulis. Berarti jadi yang tadi nggak ada, jadi yang ada ya. Gedung Tengen. Pas. Oke.
Wah, ya, tukang rusuh. Oh. Untuk tim koordinator Wah, aku arep pindah keraton apa ndi ya? Dan urusan wae. Ketua Oleh ra Pak dan Sahabat urusan. Muhammad Oleh Toleh. dan urusan. Anggota 1 sahabat Nur Hasani, 2 dari TB ini sahabat Saifuddin, yang ketiga sahabat Nuryadi, keempat nih sahabat Nuryadi, kelima Adi, keenam sahabat Solikul Hadi, ketujuh sahabat Amin, 8 sahabat Jafar, 9 sahabat Sulis. Lengkap ya? Dari 8 yang lain selain ketua ini diharuskan menjadi sekretaris. Silakan, siapa yang ditunjuk? Jafar. Oke, Jafar sebagai sekretaris. Bawa mantap banget, Jafar. Pinter ya. Nah, itu loh. Oh, kan betul kok. Bawa senang. Loh, ini tinggal misro, bukan tinggal saksi itu. Akan kami bacakan selanjutnya klausul poin D, masa kerja